Ya, kembali lagi di Newsroom. Pemirsa, sebelum jeda, Bapak bilang ada banyak fraud ya di dalam BPJS ini. Jadi peran masyarakat, apa peran masyarakat untuk lebih efisien gitu, untuk membantu juga BPJS? Ya, pertama tentu kita berharap seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, itu bisa tercatat menjadi peserta BPJS. Jadi datanglah secara sukarela untuk mendaftarkan diri secara mandiri ya, bagi yang mereka tidak bekerja atau bukan penerima upah. Nah, kemudian yang kedua, ikutilah aturan yang ada di BPJS dengan baik ya. Jadi kalau misalnya di BPJS-nya kita harus membayar rutin setiap bulan, ya dilakukan, diupayakan semaksimal mungkin. Jangan sampai yang terjadi sekarang ini adalah mereka tidak membayar iuran udah lama sekali gitu, tapi begitu dia sakit itu kartunya kan sudah mati. Nah, kemudian disuruh bayar denda itu mencapai sampai 5 juta misalnya gitu, dia agak keberatan untuk membayar iuran itu. Sementara dia butuh biaya pengobatan yang lebih besar daripada membayar iuran 5 juta tadi. Nah, ini kan jadi problem. Mestinya kan kalau dia tiap bulan dibayar dengan seluruh keluarganya, paling mungkin kenanya tuh antara 150.000 sampai 200 ya, tergantung jumlah anak gitu. Nah, tapi kalau dia tidak bayar sama sekali sampai bertahun-tahun, nah kebetulan pada saat nanti dia butuh, ini jadi problem. Nah, karena itu ini harus mengikuti aturan ya, masyarakat kita ini ikuti aturan itu, ikutlah bergotong royong untuk mempertahankan BPJS ini. Dengan demikian nanti ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Lalu masyarakat juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang lainnya jadi peserta. Misalnya kalau dia melihat ada sesuatu yang aneh misalnya, yang katakanlah tadi menyimpang dari aturan yang ada, itu kan bisa mengingatkan saja, diingatkan bahwa kita butuh BPJS ini gitu loh. Ini terus terang saja di negara lain tidak ada yang seberani Indonesia. Saya sudah pergi ke banyak negara untuk melakukan studi terkait dengan ini, yang tidak ada yang berani yang seberani Indonesia. Bahkan di Inggris sekalipun yang katanya keuangannya besar, yang keuangan jaminan sosialnya bagus, tak berani. Di Amerika itu Obamacare ketika Obama berkuasa itu nggak bisa dan nggak berani mereka seperti ini. Kita di Indonesia ini tidak ada satu orang pun yang ditolak. Jadi prinsipnya no one left behind. Nggak ada satu orang pun sekarang di Indonesia ini yang kalau sakit tidak diobati. Dulu orang kalau sakit nih Mbak, dia sakit flu, pilek gitu, itu dia tunggu dulu nih, jangan-jangan besok sembuh, atau 2 hari sembuh, 3 hari sembuh gitu. Baru setelah 3 hari lah baru datang ke rumah sakit. Sekarang begitu mual sedikit saja kan sudah langsung datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas gitu. Dan itu begitu datang ke sana pasti ada tindakan. Kalau ada tindakan pasti ada bayaran. Nah, bayangkan berapa yang harus kita bayar untuk melayani. Sekarang kita hampir 265 jutaan ya penduduk Indonesia, yang saya kira itu sesuatu yang dahsyat sekali. Ini tentu program yang sangat berani gitu. Saya pernah berdiskusi dengan orang-orang yang dari Departemen Kesehatan negara-negara Solomon Island, Vanuatu yang ada di sana itu, yang agak sombong-sombong sedikit tuh dengan kita gitu. Tapi begitu mendengar program ini nggak berani apa-apa, karena mereka nggak membayangkan berapa anggaran dan bagaimana manajemen untuk mengurus asuransi sebesar yang kita miliki ini. Ya, baik. Terima kasih Pak atas perbincangannya. Terima kasih banyak. Pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya pendemo di Hong Kong sebabkan pembatalan jadwal penerbangan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Newsroom.